Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi di majelis ilmu walaupun lewat media. Salawat, teriring salam demi keberkahan majelis di pagi hari ini kita hadiahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar dan para pemirsa, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema di pagi hari ini kita akan membahas tentang kebahagiaan. Kebahagiaanlah sesuatu yang hampir dicari semua manusia. Anak kecil menghendaki bahagia. Orang remaja juga sama. Orang dewasa ingin bahagia. Laki-laki, perempuan, bahkan mukmin dan kafir, semua mencari kebahagiaan. Sebagian manusia menyangka bahwa kebahagiaan itu ada pada harta, sehingga di antara mereka mengejar harta siang dan malam, bahkan tidak peduli dengan waktu sama sekali. Bahkan sebagian mereka menganggap kebahagiaan itu ada pada pangkat, jabatan, dan kedudukan, sehingga dia tidak peduli apakah dalam mengejarnya menyakiti orang lain ataukah tidak. Bahkan sebagian manusia menyangka kebahagiaan itu apabila seseorang bisa menyakiti orang lain, bisa mengalahkan orang lain, dan begitu seterusnya. Tapi kalau kita melihat apa yang diburu manusia selama ini, dari harta, pangkat, jabatan, kedudukan, atau apalah namanya, kita lihat sejarah. Qarun adalah orang yang paling kaya. Bahkan Al-Quran mencatat kisahnya. Tapi apa yang terjadi? فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ. Allah tenggelamkan Qarun dan seluruh hartanya ke permukaan bumi. Qarun pun tidak bahagia. Kita lihat Fir'aun yang dengan sombongnya mengatakan bahwa seluruh sungai dan lautan Mesir tajri min tahti, semua berjalan di bawah kakiku. Tapi lihat Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menenggelamkan Fir'aun, bahkan lautan berada di atas kepalanya. Fa'aghraqnahum, kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Kita lihat Namrud di puncak kekuasaannya, satu di antara 4 raja dunia yang mengatakan ana uhyi wa umit, saya bisa menghidupkan dan matikan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kirim ba'udah, kirim 1 ekor nyamuk masuk di lubang hidungnya, kemudian menghancurkan otaknya. Namrud pun mati gara-gara seekor nyamuk. Lihat pula kisah Al-Walid ibn Mughirah yang sombong dengan kekayaannya, yang sombong dengan keturunannya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan sa'uslihi saqar, kami akan masukkan Walid ke dalam neraka saqar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, boleh jadi harta bisa menyumbang kebahagiaan, tapi bukan segalanya. Boleh jadi pangkat dan kedudukan serta kepemimpinan bisa saja mendatangkan kebahagiaan, tapi juga bukan segala-galanya. Begitu juga harta, anak-anak dan keturunan boleh jadi menyumbang kebahagiaan, tapi itu bukan puncak kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana seseorang bisa mencapai kebahagiaan?
Karena bahagia itu dikehendaki semua orang, saya, Anda, atau siapapun para pendengar dan para pemirsa, pasti menghendaki bahagia. Masalahnya, kita hidup di dunia darul bala, tempat orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW semasa hidupnya berusaha tidak dibuat tenang oleh orang-orang yang memusuhi dakwah. Bahkan para nabi sebelumnya juga sama. Bagaimana Nabi SAW diancam. Bahkan bukan hanya diancam, ada upaya pembunuhan yang dilakukan oleh musuh-musuh dakwahnya dari kalangan Yahudi, Nasrani, orang-orang munafik, ataupun orang-orang musyrik. Akan tetapi, bagaimana Nabi SAW mengemas semua itu sehingga hatinya tidak pernah berubah. Karena nufusul udhama la tataghayyar. Hati atau jiwa orang mulia itu tidak akan berubah. Dan itu pula yang diajarkan Nabi SAW dan para nabi sebelumnya. Kita lihat Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dimasukkan ke dalam api, bahkan ayahnya terlibat dalam pembakaran. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan, Ibrahim pun mengatakan kepada ayahnya, "Sa'astaghfirullah lak." Saya akan memintakan kepada Allah ampunan buatmu. Lut alaihi salatu wassalam yang jelas-jelas diusir kaumnya dan diejek dan mengatakan, "Innakum qaumun yatatahharun." Engkau ini kaum yang sok suci. Aku tidak percaya dengan engkau, Lut. Jangan-jangan kau sama dengan kami, tapi engkau hanya sok suci saja. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan adab kepada kaum Lut, maka Lut hanya mengatakan, "Ya asafa ala qaumi." Duhai, sangat disayangkan kepada kaumku. Kenapa mereka berbuat seperti itu sehingga Allah kirimkan adab kepada mereka? Yusuf alaihi salatu wassalam sudah jelas-jelas disakiti oleh saudara-saudaranya, bahkan mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi ketika kemudian Allah pertemukan sekian lama dan Allah berikan kenikmatan berupa bendaharawan Mesir, datanglah saudara-saudaranya, teringat apa yang mereka lakukan kepada Yusuf alaihi salatu wassalam. Tapi Yusuf mengatakan, "La tathriba alaikumul yaum." Hari ini tidak akan ada celaan antara saya dan kalian. Sudah kumaafkan semua kalian. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Fathu Mekah, dia melihat wajah-wajah orang yang menyakiti dirinya, menyakiti orang-orang yang bersamanya dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idhabu fa antumut tulaqa." Pergi kalian, kalian sudah kumaafkan. Begitulah Nabi SAW menjaga hatinya untuk tidak berubah, untuk tidak ditanamkan padanya al-ghil, al-hiq, al-hasad, kebencian, kedengkian dan hasad. Karena orang yang masih menyimpan perasaan-perasaan ini tidak mungkin hidupnya bahagia. Selama orang masih menyimpan perasaan dengki, selama orang masih menyimpan perasaan hasad, selama orang masih menyimpan kebencian kepada manusia, maka selama itu Anda tidak pernah bahagia. Maka kebahagiaan itu ada pada kebersihan hati. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran orang-orang yang akan masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang membawa hati yang selamat. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari yang tidak akan manfaat lagi harta dan juga keturunan kecuali orang yang membawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala hati yang selamat, hati yang suci, hati yang tidak dipenuhi dengan penyakit hati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang boleh jadi perkara-perkara ini mungkin sebagiannya bisa mengantarkan kepada ketenangan, kebahagiaan dalam hidup kita di dunia ini. Apa saja itu? Yang pertama,
tinggalkan ucapan manusia. Dha wara'a dhahrik. Letakkan ucapan manusia itu di belakang punggungmu. Jangan hiraukan ucapan manusia. Karena sering saya katakan, sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, manusia sudah bicara. Manusia tidak mungkin diam. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala manusia harus bicara. Terkadang pembicaraan manusia itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ada yang memuji dan ada yang mencela. Ada yang menghina dan ada yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Ya, itulah ucapan manusia. Jangankan kita, manusia yang lebih afdal dibandingkan kita, Musa alaihi salatu wassalam. Dia disakiti oleh kaumnya dengan kata-kata yang tidak layak dilontarkan kepada seorang nabi dan rasul. Seorang kalimullah, ulul azmi minar rusul. Suatu ketika Musa alaihi salatu wassalam merasa sak dadanya karena kaumnya terus menyakiti dengan lisannya. Akhirnya dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia Kalimur Rahman. Dia zat yang dia manusia yang selalu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya ada 3 nabi dan rasul yang disebut dengan Kalimur Rahman. Pertama Adam alaihi salatu wassalam di sorga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Isra dan Mi'raj ketika di Sidratil Muntaha, dan Musa alaihi salatu wassalam. Itulah 3 nabi dan rasul yang disebut dengan Kalimur Rahman. Tetapi kata-kata Kalimur Rahman hanya disematkan kepada Musa alaihi salatu wassalam. Suatu ketika Musa alaihi salatu wassalam datang menghadap Rabbnya. Kemudian mengatakan, Ya Rabb, kuffa an kalamin nas anni. Ya Rabb, hentikan ucapan manusia tentang diriku. Hentikan ucapan Bani Israel tentang diriku. Subhanallah. Allah uji Musa dengan Bani Israel. Dan Bani Israel adalah kaum yang sedikit bersyukur akan kebaikan Musa alaihi salatu wassalam yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Fir'aun. Ketika Musa alaihi salatu wassalam, kenapa Musa mengatakan kepada Allah, Ya Allah, berhentikan ucapan Bani Israel agar tidak membicarakan, mencela diriku. Karena di antara kebiasaan Bani Israel adalah mereka kalau mandi berjamaah, dan itu diperbolehkan di dalam mungkin syariat dulu. Tapi karena Musa alaihi salatu wassalam memiliki perasaan malu sehingga dia tidak pernah mandi bersama manusia, dia mandi sendiri, menghindar dari manusia. Mulailah manusia mengejek Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan mengatakan jangan-jangan dia memisahkan diri mandi bersama kita. Boleh jadi dia punya penyakit yang malu kalau tampak kepada kita. Ini satu di antara celaan manusia kepada Musa alaihi salatu wassalam. Celaan Bani Israel kepada Musa alaihi salatu wassalam. Padahal mereka tahu Musa adalah Nabi mereka, Rasul mereka, orang yang diutus untuk menyelamatkan mereka. Tapi lisan mereka tidak pernah berhenti mencela Musa alaihi salatu wassalam dan tidak bersyukur akan kebaikan Musa alaihi salatu wassalam. Maka suatu ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan batu untuk berjalan. Ketika Musa mandi, kemudian pakaian diletakkan di atas batu, kemudian Allah perintahkan batu itu berjalan. Maka batu itu berjalan membawa pakaian Nabi Musa. Musa pun mengejarnya dalam posisi telanjang. Maka manusia melihat badannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam ternyata tidak ada apa yang mereka tuduhkan selama ini bahwa Musa memiliki penyakit badannya. Bahkan Musa adalah manusia yang paling indah badannya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk membela nabinya dengan caranya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kisah ketika Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya lisan-lisan Bani Israel dihentikan untuk tidak mencela dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala justru kemudian berbalik mengatakan, Ya Musa, bukan hanya dirimu saja yang dicela manusia, bahkan diriku juga sama.
Lihat kelakuan orang-orang Yahudi yang mengatakan innallaha fakir wa nahnu aghnia. Kami ini innallaha fakir, Allah itu fakir, kami ini kaya. Lihat kelakuan orang-orang Nasrani yang mengatakan innallaha thalithu thalatha. Allah itu satu di antara tiga Tuhan. Lihat juga perkataan Uzair ibnullah. Uzair itu anak Allah. Lihat juga perkataan Al-Masih ibnullah, bahwa Al-Masih itu anak Allah, dan segudang ucapan orang-orang kafir terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala saja tidak selamat dari celaan yang diciptakannya, dari makhluknya, bagaimana lagi para nabi, bagaimana lagi kita? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka tidak ada yang selamat dari ucapan manusia. Tidak ada yang selamat dari ucapan manusia. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, datang orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan as-sammu alaika, as-sammu alaika, semoga Allah timpakan kematian kepadamu wahai Muhammad. As-sam itu racun artinya. Tapi Nabi SAW berusaha tidak membalas lebih dan mengatakan wa alaika, engkau saja. Nabi SAW tidak menambah dari kalimat wa alaika. Rasul tidak mengatakan wa alaika ya ahfadal qiradata wal khanazir, la'anakallah umpamanya. Nabi SAW tidak melaknat manusia. Karena Nabi SAW bersabda, saya tidak diutus untuk menjadi pelaknat, tetapi saya diutus untuk menyampaikan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW dicela. Bahkan orang-orang munafik mengatakan, thammin kalbaka ya'kuluka. Orang-orang munafik di hadapan Rasul mengatakan, thammin kalbaka ya'kuluka ya Muhammad. Gemukkan anjingmu, kelak anjingmu akan memakan dirimu. Ini ucapan dahsyat, ucapan yang mengerikan, ucapan kasar. Tapi Nabi SAW tidak pernah membalasnya. Nabi SAW tidak pernah mempedulikan ucapan manusia. Karena manusia akan terus bicara. Manusia akan terus menghina dan mengejek. Itulah tabiat manusia. Akan tetapi, jadikan ucapan manusia itu sama saja di telinga kita. Apakah dia mencela ataukah dia memuji? Samakan itu. Jangan sampai kemudian celaan mereka menjadikan kita hina. Jangan pula pujian mereka menjadikan kita ria. Samakan ucapan manusia dan jangan pedulikan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah redhalah dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Redalah dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini tidak mungkin mencelakakan kita kecuali kecelakaan itu sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Ucapan manusia tidak merubah takdir manusia. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa puncak dari ucapan manusia itu selaras dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin merubah takdir. Ucapan manusia itu tidak mungkin merubah takdir. Tidak menambah rizki dan tidak mengurangi rizki. Karena semua sudah ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu dunia datang kepada kita, hendak merendahkan kita, hendak menghina kita, hendak menyakiti hati kita, hendak membunuh kita umpamanya. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mentakdirkan, maka tidak mungkin terjadi. Karena Rasul yang mengatakan, walau istama'u ala an yadhurruka bisyai'in lam yadhurruka illa mimma kataballahu lah. Kalau satu dunia berkumpul untuk mencelakakan dirimu, tidak akan ada kecelakaan itu, kecuali memang kecelakaan itu sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Kalau kecelakaan itu tidak ditulis di Lauhil Mahfuz, tidak mungkin terjadi. Karena semua itu beredar dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berimanlah dengan takdir. Jangan hiraukan manusia. Kita semua sudah ditakdirkan masing-masing. Mulai daripada rizkinya, daripada usianya, daripada kebahagiaannya, kecelakaannya, husnul khotimahkah, sul khotimahkah. Semua sudah ditakdirkan sebelum kita dilahirkan.
maka tenangkan hati, berpijaklah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tamshi ma'asiratil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berjalanlah mengikuti sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun musibah yang dialami kita, pernah dialami oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun keperitan hidup yang menjadikan kita tidak bahagia, sudah pernah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan boleh jadi ujian yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih berat dibandingkan ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Inna asyaddal bala indallahil anbiya tsummal amsalu fal amsal." Sesungguhnya ujian yang paling berat dalam hidup ini adalah ditimpakan Allah kepada para nabi, kemudian orang-orang yang mengikuti nabi, kemudian orang-orang yang mengikuti nabi. Jadi kalau kita beragama Islam dan kita yakin bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah sirah Mustafa, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menghadapi ujian yang Allah timpakan kepada Rasul, sehingga berbagai macam ujian yang Allah timpakan kepada Rasul tidak menghalangi untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau sekarang Anda katakan Anda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin boleh jadi meninggal keturunan Anda, darah daging Anda, anak-anak laki-laki dan perempuan Anda, dan itu sebuah kesedihan dan bisa mencabut kebahagiaan. Siapa bilang? Bahkan Nabi SAW sudah mendahului apa yang Anda rasakan hari ini. Putra-putra Nabi SAW meninggal sejak kecil. Bahkan seluruh putrinya meninggal di hadapan Rasul kecuali Fatimah 6 bulan setelahnya. Artinya kalau seandainya Allah uji kita dengan meninggalnya anak-anak kita, Nabi SAW juga sama diuji dengan itu. Bahkan Nabi SAW juga pernah sedih ketika Ibrahim, putra beliau, meninggal dunia. Dia juga menangis, tapi tangisan rahmat. Ketika ditanya, "Wa ma yubkika ya Rasulullah?" Apa yang membuat Anda menangis wahai Rasulullah? Maka Rasul hanya mengatakan, "Innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan wa inna bi firakika ya Ibrahim la mahzunun wa la aqulu illa ma yardallah." Hati ini, mata ini bisa berlinang air mata. Hati ini bisa bersedih. Dan perpisahan diriku dengan Ibrahim adalah perpisahan yang menyesakkan dada. Dan aku tidak akan mengucapkan kecuali apa yang Allah ridhai. Begitulah Nabi SAW. Bersedih boleh, tetapi tidak mencela, tidak menolak takdir. Maka dia mengatakan, aku tidak mengatakan kecuali yang Allah ridhai. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita diberikan musibah seperti itu, maka jangan mengucapkan apapun kecuali yang Allah ridhai. Kalau sekarang Allah Subhanahu wa taala uji Anda dengan kefakiran, dengan kemiskinan, sulitnya ekonomi, sulitnya pekerjaan. Nabi SAW pernah fakir. Bahkan ketika pasca hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi SAW digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bagaimana keperitan hidup berada di kota Madinah, sampai pernah berhari-hari tidak makan. Bahkan bukan hitungan hari, bahkan hitungan bulan, 3 bulan berturut-turut. Nabi SAW tidak pernah mengeluarkan asap di dapurnya. Bahkan suatu ketika Nabi SAW keluar, mengganjal perutnya dengan 2 batu. Berjumpa dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana tiga-tiganya merasa kelaparan. Ketika dilihatnya Abu Bakar 1 batu yang diikat di perutnya. Ketika dilihatnya Umar 1 batu yang diikat di perutnya. Ketika lihat Nabi SAW 2 batu yang diikatnya. Maknanya Rasul lebih lapar dibandingkan keduanya. Nabi SAW pernah hidup susah. Di masa remaja beliau penggembala kambing bertahun-tahun. Ketika di Madinah, Nabi SAW juga sama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang jadi masalah bagi Anda? Kalau seandainya Anda sekarang kemudian dicaci oleh tetangga, dihina oleh tetangga, difitnah oleh tetangga. Nabi SAW sudah dihina, dikatakan orang gila, dikatakan tukang sihir, dikatakan tukang tenun, dikatakan macam-macam.
Jadi kalau seandainya kita diejek, Nabi kita lebih diejek. Kalau kita disakiti, Nabi kita disakiti. Maka dengan melihat sirah Al-Mustafa, melihat perjalanan Nabi SAW, maka ini akan menenangkan hati dan akan memunculkan kebahagiaan bahwa apapun musibah yang Allah timpakan kepada saya pernah dilalui oleh Nabi SAW. Maka tanamkan kebahagiaan dengan berjalanlah bersama sirah Al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kun ma'allah. Jadilah bersama Allah Subhanahu wa taala, sandarkan segala sesuatu kepada Allah. Kalau Anda ingin bahagia, sandarkan hidup Anda kepada Allah. Jangan sandarkan kepada makhluk. Karena bersandar kepada makhluk adalah kebahagiaan yang semu. Anda bahagia ketika bersandar, tapi ketika sandaran itu roboh, maka hilanglah kebahagiaan. Sandarkan kepada Zat yang maha kaya, yang maha pemberi rizki, yang maha kuat, yang maha pengampun, lagi penyayang. Allahu Jalla fi'ula. Lihatlah Nabi SAW yang sering saya ceritakan ketika berdakwah di Taif. Dia dilempari batu. Dia harus lari 1 mil. Dicaci maki para wanita. Ditanamkan duri anak-anak. Sampai dilempari. Nabi pun terluka badannya. Dan juga pembantunya Zaid ibn Harithah radhiyallahu an. Tapi Nabi SAW tidak pernah menyalahkan manusia. Nabi menyandarkan semua hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qillata tahilati wa hawani 'alan nas. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni. Nabi SAW hanya mengatakan, ya Allah, kuadukan urusanku kepadamu. Itu yang diucapkan Nabi. Ashku ilaika dha'fa quwwati. Aku mengadu kepadamu ya Rabb kelemahan kekuatanku, kekurangan pengalamanku dalam berdakwah, sehingga manusia tidak menghormati diriku. Tapi aku yakin Engkau Rabb yang menolong orang-orang lemah, dan Engkau Rabbku. Kemudian Rasul menutup dengan mengatakan, illam yakun alayya sakhatun fala ubali. Selama Engkau tidak marah, tidak murka kepadaku, aku tidak peduli dengan ucapan manusia. Selama Engkau tidak murka kepadaku, selama Engkau tidak marah kepadaku, aku tidak peduli dengan ucapan manusia. Apapun yang diucapkan manusia, silahkan. Manusia mau mengatakan saya gila, manusia mau mengatakan saya tukang sihir, manusia mau mengatakan saya tukang tenun, manusia mengatakan saya ini pemecah belah, terserah. Selama Engkau tidak marah kepadaku ya Rabb. Begitulah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita untuk setiap segala sesuatu sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyandarkan kepada manusia. Karena selamanya manusia tidak akan kokoh. Kalau Anda bersandar kepada orang kaya, sekali dia bangkrut, Anda akan bermasalah. Kalau Anda bersandar kepada para pejabat, sekali jabatannya turun, Anda akan masalah. Dan begitu seterusnya. Karena kita lihat di masyarakat, banyak orang-orang yang dahulunya kaya, akhirnya kemudian jatuh miskin. Kita lihat di masyarakat, orang-orang yang dulunya di atas pangkat jabatan dan kedudukan, akhirnya menjadi pengangguran, dicopot dari jabatannya. Ataupun orang-orang yang dilihatnya dulunya sehat, olahragawan, binaragawan, ternyata terbaring kaku, sakit bertahun-tahun. Begitulah dunia. Ya, ma'asyiral muslimin. Tapi kalau kita sandarkan kepada Rabbul Izzati wal Jalal, Zat yang tidak pernah, Zat yang maha kuat, maha pemberi rizki, maha kaya, maka kita akan bahagia. Maka sandarkan hidup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menyandarkan hidup kepada manusia. Maka setiap ada kesulitan, angkat kedua tangan dan kita katakan ya Rabb, ya Rabb. Ya, minta perlindungan kepada Allah, minta penjagaan kepada Allah, minta sesuatu kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta sesuatu, minta kepada Allah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Sulaiman alaihi salatu wassalam.
yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dua nikmat di dunia, nabi dan juga raja. Bahkan termasuk manusia yang paling kaya. Sampai-sampai dia mengatakan, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Rabb, berikan kepadaku kekuasaan yang tidak boleh kekuasaan ini dimiliki oleh manusia sepeninggalku. Artinya Sulaiman diberikan kekhususan dalam hal ini. Dan Allah tidak memberikan kepada yang lainnya kecuali Sulaiman. Kekayaan, kerajaan, kekuasaan. Tapi sekaya Sulaiman, semulia Sulaiman, Nabiullah tidak melalaikan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam dari beribadah kepada Rabbnya. Sulaiman tidak pernah lalai untuk berzikir, untuk sholat, kecuali hanya satu kali. Suatu ketika di sore hari Sulaiman memandang kuda peliharaannya, karena dia suka hobi dengan kuda, sehingga dia terkadang mengelus, terkadang memberi makan, terkadang memandang. Hobinya dengan kuda balap, dengan kuda perang. Jadi satu hari dilalaikan dengan kuda itu sampai dia lupa sholat sore. Akhirnya, kemudian dia baru ingat kalau kuda-kudanya melalaikan dirinya. Keesokan harinya dia sembelih seluruh kudanya. Man taraka syai'an lillahi, man taraka syai'an lillahi awadallahu khaira minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti sesuatu itu dengan yang lebih baik lagi. Maka Allah ganti kuda-kuda yang disembelih dengan angin, sehingga Sulaiman bisa melesat ke sana kemari di bawah angin. Itulah Allah Subhanahu wa taala menggantikan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kenapa? Karena balasan orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Sulaiman kaya tapi ahli ibadah. Karena umumnya orang-orang kaya, Allah katakan, kalla innal insana la yatghu an ra'ahu istaghna. Umumnya orang kaya itu suka melampaui batas, bahkan lalai untuk beribadah, bahkan cenderung untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menghilangkan kebahagiaan pada hidupnya. Tapi lihat, Sulaiman mengajarkan kepada kita sebuah ajaran yang luar biasa, di mana kalaupun Allah berikan Anda nikmat yang banyak, jangan pernah melalaikan ibadah kepada yang telah memberikan nikmat kepada kita. Makanya Abdullah ibn Sikhir, dia pernah mengatakan, ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku datang kepada Rasulullah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membaca Al-Hakumut Takatsur. Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan at-takatsur, berlomba-lombanya mereka di dalam meraih dunia. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ibnu Adam, mali mali. Berkata anak Adam, hartaku dan hartaku. Wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta aw labista illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa abqaita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi ini, wahai anak Adam, hartamu itu apa yang kau makan pasti habis, apa yang kau pakai pasti usang, dan apa yang kau sedekahkan itulah yang akan tetap. Ya, karena kekayaan itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bisa diberi dan bisa dicabut. Maka Allah Subhanahu wa taala terkadang menguji manusia dengan cara diberikan kekayaan atau mungkin dicabut kekayaan. Dua-duanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi malun saleh li rajulin saleh, harta yang baik kan dipegang orang baik. Bagaimana caranya? Dia sedekahkan, karena sedekah itu sebuah kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka sandarkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah sandarkan kehidupan kita kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila tampak kenikmatan kepada kita, bacalah alhamdulillah. Segala puja dan puja hanya milik Allah. Kalau seandainya Allah takdirkan lambat rezeki kita, boleh jadi ini karena dosa kita, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Anda
mungkin bala, musibah, maka perbanyaklah kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka bersihkan hati dari perasaan dengki, dari perasaan hasad, dari perasaan dendam. Karena hanya dengan membersihkan hati dari penyakit-penyakit itu, maka itulah ciri kebahagiaan. Ketika Nabi SAW kemudian duduk di masjid, kemudian sahabat ada di sekitarnya, kata Rasul, sebentar lagi akan keluar dari pintu sebelah sana, termasuk orang yang akan masuk surga. Rupanya ada seseorang yang menjinjing sandal dan rambutnya basah, seolah-olah habis berwudu. Besoknya lagi Rasul mengatakan, sebentar lagi akan keluar dari pintu itu rajulun min ahlil jannah, orang laki-laki yang dijanjikan masuk surga. Rupanya dia lagi 3 hari berturut-turut, dia lagi rupanya setelah dicari tahu kenapa orang itu kemudian dijanjikan masuk surga oleh Nabi SAW. Karena sebelum tidur dia selalu membebaskan hatinya dari orang-orang yang mendoliminya. Dia maafkan semuanya. Siapapun yang mendoliminya, dia maafkan. Siapapun yang menyakitinya, dia maafkan. Dan dia tidak pernah memberikan ruang pada hatinya untuk ada perasaan iri, dengki, hasad, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Dan itulah sebab kebahagiaan terbesar dalam hidup kita, membersihkan hati dari setiap noda dan penyakit hati. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.